Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deslia Amanda. Saya dari Tadris Biologi 3 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otot. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari otot dan sistem otot. Nah, otot adalah jaringan yang paling banyak terdapat pada sebagian besar hewan. Dan kontraksi otot merupakan bagian besar dari kerja seluler yang memerlukan energi dalam suatu hewan yang aktif. Selanjutnya, pengertian dari sistem otot adalah sistem tubuh yang memiliki fungsi untuk alat gerak. Otot terdiri dari sel-sel serabut otot yang terspesialisasi untuk kontraksi mengandung protein kontraktil. Sel otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi, memendek dan menebal, dan relaksasi kembali keadaan semula. Selanjutnya yaitu struktur dari otot secara keseluruhan. Yang pertama yaitu ada bone, yang kedua ada tendon, yang ketiga ada epimysium, yang keempat vesicle, perimysium, blood vessel, dan muscle fiber. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis organ sistem otot. Yang pertama, otot polos atau disebut juga dengan smooth muscle. Ciri-ciri otot polos adalah yang pertama, berbentuk gelendong, satu sel inti di tengah, tidak ada garis-garis melintang, aktivitas lambat, geraknya beruntun, berkontraksi dalam waktu lama, dikontrol oleh saraf tidak sadar dan sebagai otot tidak sadar. Selanjutnya yaitu otot lurik atau disebut juga dengan otot rangka. Ciri-cirinya adalah melekat pada rangka, bekerja secara sadar atas perintah otak, ada garis-garis gelap dan terang yang melintang, dan multinuklei. Selanjutnya yaitu otot jantung atau cardiac muscle. Ciri-cirinya yaitu letaknya di dinding jantung dan vena cava, bentuknya seperti otot rangka seperti anyaman. Percabangan sel otot jantung terdapat jaringan ikat atau disebut juga dengan diskus intercalaris. Berkontraksi secara ritmis dan terus-menerus, dikendalikan oleh saraf tidak sadar atau otonom, satu inti sel di tengah sel. Selanjutnya yaitu fungsi dari sistem otot. Yang pertama, pergerakan, yaitu otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian-bagian organ internal tubuh. Yang kedua yaitu sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berdiri atau duduk terhadap gaya gravitasi. Selanjutnya yaitu produksi panas. Kontraksi otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Selanjutnya, sistem otot pada invertebrata. Yang pertama, sistem otot pada cacing pipih atau platyhelminthes. Serabut otot terbagi atas sirkular, longitudinal, serong atau vertikal, yang mana sirkular terdapat di bawah epidermis dan berkontraksi memanjangkan tubuhnya. Longitudinal yang berfungsi memperpendek tubuhnya. Dan otot serong atau vertikal yang berfungsi untuk bergerak seperti membalik, melipat, dan merentangkan dirinya ke seluruh arah. Selanjutnya, sistem otot pada moluska. Sebagian otot besar otot berupa otot halus yang berkontraksi lambat, namun yang dapat aktif bergerak, berenang menggerakkan cangkangnya dapat otot halus atau lurik. Otot halus yang berfungsi untuk menutup cangkang pada saat istirahat, dan otot lurik yang berfungsi untuk menimbulkan gerakan berenang. Yang ketiga yaitu sistem otot pada arthropoda. Pada muskuler sangat kompleks ukuran maupun otot-otot tubuh yang banyak jumlahnya dan bersendi, dan otot melekat pada permukaan dalam rangka luar.
Selanjutnya, sistem otot pada vertebrata. Yang pertama yaitu pada fishes atau hewan hidup di air. Sistem otot pada ikan yakni penggerak tubuh berupa sirip-sirip, otot-otot di seluruh tubuh secara teratur bersegmen bergerak ketika mengadakan gerakan berenang. Sistem perototan atau muskularis pada ikan adalah sama seperti pada sistem perototan vertebrata lainnya, yang terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Selanjutnya yaitu otot lurik atau disebut juga dengan otot rangka. Ciri-cirinya adalah melekat pada rangka, bekerja secara sadar atas perintah otak, ada. Selanjutnya yaitu pada hewan reptilia atau hewan hidup di darat. Sistem otot buaya itu lebih rumit karena gerakannya lebih kompleks. Otot-otot kepala, leher, dan kaki tumbuh baik, walaupun kurang jika dibandingkan pada mamalia. Segmentasi otot jelas dan kolumna vertebralis dan rusuk. Selanjutnya, pada hewan aves yaitu hewan yang hidup di udara. Pada burung, otot badan sangat termodifikasi dengan ada pada sayap yang berperan untuk terbang dengan adanya persatuan yang kokoh antara vertebrata thorakel dan vertebrata lumbel. Otot ini kurang berfungsi kecuali di daerah leher. Selanjutnya yaitu kinerja dari sistem otot. Yang pertama, sifat gerak otot, yaitu yang pertama antagonis. Otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Jika otot pertama berkontraksi dan yang kedua berelaksasi, akan menyebabkan tulang tertarik atau terangkat. Yang kedua yaitu secara sinergis. Sinergis adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadratus, atau otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Yang kedua yaitu macam-macam gerak otot. Yang pertama, kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk menjadi lebih pendek dari ukuran sebelumnya. Yang kedua yaitu ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk menjadi lebih panjang dari ukuran semula. Yang ketiga yaitu elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula setelah mengalami kontraksi atau eksistensi. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu mekanisme gerak sistem otot. Yang pertama, kontraksi terjadi jika ada rangsangan atau impuls. Yang kedua, zat yang sangat peka terhadap rangsangan adalah asetilkolin. Nah, bila otot rangsang, maka asetilkolin akan terurai. Asetilkolin menyebabkan aktin miosin atau protein otot yang membuat otot berkontraksi. Kontraksi otot menyebabkan tulang bergerak. Selanjutnya yaitu pada hewan reptilia atau hewan hidup di darat. Sistem otot buaya itu lebih rumit karena gerakannya lebih kompleks. Otot-otot kepala, leher, dan kaki tumbuh baik, walaupun kurang jika dibandingkan pada mamalia. Segmentasi otot jelas dan kolumna vertebralis dan rusuk. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.